Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya Pak Fahmi, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, saya dan Pak Fahmi akan melaksanakan percakapan pra-observasi kelas sebelum kita melakukan supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Nah Pak Fahmi, kan sebelumnya kita sudah saling sharing ya Pak Fahmi ya, tentang RPP saya, kemudian tentang RPP-nya Pak Fahmi. Saya sangat berterima kasih sekali karena Pak Fahmi bersedia menggunakan RPP yang saya dapatkan dari pembekalan ilmu guru penggerak ini. Nah, Pak Fahmi, nanti kan kemarin saya sudah melihat sepintas untuk RPP-nya dan ternyata untuk kelas 7 ya. Nah, rencananya nanti Pak Fahmi akan mengambil di kelas mana nanti? Nanti kalau RPP kemarin saya buat itu untuk kelas 7A. Oh iya, 7A. Iya, memang anak-anaknya memang harus sesuai dengan yang Pak Fahmi angankan ya kemarin ya. Dari kemarin saya juga sudah melihat bahwa Pak Fahmi juga sudah memetakan juga ya untuk anak-anaknya itu kemarin untuk dipakai. Oh iya Pak Fahmi, dari RPP yang Bapak pakai nanti yang diharapkan dari supervisi tersebut, tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak inginkan? Baik Bu, karena di kelas 7A itu nanti masuk pada topik bab 11 yaitu tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Jadi nanti tujuannya itu nanti untuk pertemuan waktu itu anak-anak, harapan kami atau tujuannya adalah satu, bisa menunjukkan contoh perilaku peneladanan perjuangan Nabi Muhammad periode di Mekah. Selanjutnya tujuannya adalah anak-anak itu nanti bisa menjelaskan secara singkat tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ya. Itu Bu. Berarti ada dua tujuan ya yang ingin itu ya, ada dua. Ada dua tujuan yang ingin dipakai Pak Fahmi, salah satunya dengan menunjukkan contoh perilaku Nabi Muhammad SAW dan sejarah perjuangan gitu ya Pak Fahmi ya. Wah sangat bagus sekali, ini pastinya sangat menarik sekali materi ini untuk siswa. Apalagi guru agamanya, aduh sangat luar biasa juga dalam menyampaikan materinya ke siswa ya Pak. Kemudian area pengembangan yang ingin Pak Fahmi capai kira-kira apa? Dari materi yang ada nanti Bu. Jadi anak-anak nanti harapannya adalah bisa melatih dirinya untuk berbicara di depan umum, karena pada akhirnya nanti anak-anak akan kami ajak untuk berdiskusi, tukar pendapat antar kelompok. Jadi di situ nanti anak-anak dituntut untuk berani menyampaikan apa hasil kerja kelompoknya gitu. Nah, karena selain itu karena itu nanti dibuat diskusi Bu. Artinya setiap anggota kelompok itu pasti akan bekerja sama gitu, sama untuk bagaimana nanti bisa menjadikan kelompoknya itu lebih baik daripada kelompok yang lain. Kerjasama di situ nanti muncul dari beberapa materi yang mungkin akan saya sampaikan. Bagus sekali Pak Fahmi ya, ternyata Pak Fahmi sudah benar-benar mempersiapkan sekali ya untuk nanti area yang ingin dicapai dan semoga nanti bisa terwujud dengan baik di kelas ya Pak Fahmi ya. Iya. Kemudian Pak Fahmi, strategi yang dipersiapkan Bapak dalam pembelajarannya nanti bagaimana, mungkin bisa dijelaskan kepada saya? Baik, untuk strategi yang mungkin akan saya gunakan waktu itu adalah saya nanti melihat dulu tingkat kemampuan siswanya Bu. Jadi siswa itu nanti akan dikelompokkan beberapa tipe. Yang pertama dari kemampuan yang rendah, artinya anak itu nanti dibagi kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya. Kalaupun rendah itu nanti jelas itu perlu pendampingan oleh gurunya. Kemudian yang medium atau yang sedang-sedang itu nanti bisa minta bantuan kepada tutor sebaya. Dan kelompok yang itu nanti kemampuannya di atas dari yang lain itu nanti
maka diskusi bisa berjalan menggunakan tutor sebaya atau teman sekelompoknya itu. Oh, betul sekali. Iya, memang kita kan penerapan diferensiasi ya supaya lebih menunjukkan lagi nanti diferensiasinya di pembelajaran Bapak. Nah, nanti berarti untuk pembelajaran ini bisa kita laksanakan di besok ya Pak Fahmi ya? Iya, besok bisa. Dan besok kita bisa masuk ke kelas. Nah, semoga nanti sesuai dengan harapan Pak Fahmi, mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan strategi yang dipersiapkan bisa terlaksana dengan baik. Dan jangan lupa nanti Pak Fahmi untuk RPP yang sudah Bapak buat dan juga faktor pendukung seperti alat, medianya. Kemarin kan kita sudah sepakat bahwa pembelajaran akan menggunakan video. Nah, itu nanti mohon dipersiapkan dengan baik supaya nanti jangan lupa juga Pak Fahmi, nanti kita juga merefleksi juga apa yang dilakukan anak-anak selama pembelajaran di kelas. Nah, terima kasih Pak Fahmi untuk pra-observasinya bisa sampai di sini dulu. Dan besok kita lanjutkan lagi untuk masuk ke kelas. Saya ini ada jam di kelas, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, kita membaca doa bersama. Silakan salah satu memimpin doa. Baik, sebelumnya saya mau bertanya kepada kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita nanti akan berbicara tentang hijrah ke Madinah sebagai kisah yang membanggakan. Nah, sebelum memasuki ke bab itu, alangkah lebih baiknya saya absen kehadiran dulu. Baik. Nanti yang saya panggil silakan bilang hadir ya. Aisyah Kusuma, Andika Putra, Angel Francisca, Anissa Putri binti Sandiatul, Fitri Angelika, Galang Putra Elgi, Galib Imansyah, Linda Novita, M. Akbar Fauzan, M. Rafi Mardianto. Hadir. Muhammad Dwi Agus, Nazwa Nasri,
Nirmala Asifatus, Nur Hadi Satrio. Tidak masuk. Putri Widya, Raditya Chandra, Risma Fitri. Tidak masuk. Kenapa? Izin. Baik. Robi, Theo Obama, Vicky Firmansyah, Windah Nur Pertiwi, Wisnu Koryadi, Zuyina Kamila, Devi Sekarsari. Baik, sebelum saya sampaikan materi tentang hijrahnya Nabi periode Madinah, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah ada di dunia ini yang paling kalian cintai? Manusia ya? Manusia yang paling kalian cintai? Ada? Ada? Ada ya? Kira-kira kalau tiba-tiba sosok orang yang kalian cintai itu datang, kira-kira perasaannya gimana? Senang? Tentu jelas senang. Betul? Betul. Apakah ada yang orang paling dicintai datang terus dia sedih? Ada? Tidak ada loh? Tidak ada. Semua orang, kalau ada orang paling dicintai itu datang, pastinya perasaannya senang. Betul? Betul, itu normal. Ya, itu normal. Nah, kenapa saya sampaikan begini? Karena nanti akan saya tayangkan sebuah video yang itu menggambarkan orang yang ditunggu-tunggu itu datang. Itu perasaannya orang-orang itu bagaimana menyambut kedatangannya, seperti itu. Kemudian, apakah ada yang sudah tahu apa nama masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad? Masih ingat? Atau masih belum tahu? Belum tahu? Baik, gak apa-apa. Nanti di tayangan video akan disebutkan. Kemudian ada lagi pertanyaannya. Kira-kira ada yang tahu gak sebab-sebab hijrahnya Nabi ke Madinah? Ada yang ingin jawab kira-kira? Belum ada. Baik, gak apa-apa, karena nanti juga saya tayangkan di video yang kalian bisa cermati, bisa simak isi video itu, kemudian kalian nanti bisa catat. Itu ya. Baik, anak-anak sekalian, langsung saja kita memasuki materi tentang hikmah atau hijrahnya Nabi itu ke Madinah. Baik, saya tayangkan video, kemudian saya mohon untuk masing-masing anak nanti mencatat isi konten yang penting, gitu ya. Kalau sudah, akan saya tayangkan video atau film yang kalian harus cermati dan harus kalian catat poin-poin pentingnya. Siap? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk materi Hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Penyebab Rasulullah SAW hijrah ke Madinah diantaranya yaitu: pertama, siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Selama 13 tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah SAW dan pengikutnya seringkali mengalami cobaan yang besar dan siksaan yang begitu pedih. Ditambah lagi dengan pemboikotan kaum Quraisy kepada umat Islam yang semakin mempersulit ruang gerak umat Islam di Mekah.
Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah yaitu Quran surat An-Nisa ayat 97. Yang ketiga, wafatnya istri dan paman Nabi. Pada saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah serius bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah Islamiyah di Mekah. Peristiwa yang sangat menyedihkan ini kemudian disebut dengan Tahun Duka Cita atau Amul Huzni. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya 27 Rajab 621 Masehi. Pada peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW yang sedang dirundung kesedihan. Yang keempat, adanya baiat atau perjanjian dari umat Islam di Madinah. Awalnya, pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yasrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yasrib beserta 6 orang teman yang lainnya sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah atau disebut dengan Perjanjian Aqobah pertama. Isi perjanjiannya, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pada 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqobah kedua diikuti 75 orang Yasrib dan Nabi Muhammad yang didampingi pamannya, Hamzah. Isi perjanjiannya sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW hendak melakukan perjalanan hijrah ke Yasrib dengan mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib dengan sembunyi-sembunyi. Sementara Nabi Muhammad SAW bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yasrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Pada malam itu pula, Nabi Muhammad SAW membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kemudian mereka keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhairo. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari, ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad SAW beserta ayahnya. Pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Abdullah bin Uraikid dari Banu Du'il
diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Dalam perjalanannya, mereka tidak memperdulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Di lain pihak, orang Quraisy mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad SAW hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Suraqah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian, Suraqah bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad SAW beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma putri Abu Bakar. Setiap kali Suraqah bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad SAW, kudanya selalu tersungkur. Hal itu berulang sampai 4 kali. Suraqah yang percaya kepada dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di sebuah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam, mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Sholatlah beliau di sana. Inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad SAW. Lengkap dengan regu genderang, mereka mengeluh-ngeluhkan Nabi Muhammad SAW dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu. Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dari celah-celah bebukitan. Wajiblah kita bersyukur atas ajakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami, kau datang membawa sesuatu yang wajib ditaati. Itulah syair penyambutan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja dan melaksanakannya seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama, membangun masjid. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma. Masjid yang dibangun Rasulullah SAW bersama-sama kaum muhajirin dan ansor tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid. Kemudian, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan ansor. Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Di antara para sahabat yang dipersaudarakan yaitu dari kaum muhajirin yaitu Abu Bakar dipersaudarakan dengan kaum Ansor Kharijah bin Zuhair. Kemudian Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, Bilal bin Robah dengan Abu Ruwaihah, Amir bin Abdillah dengan Sa'ad bin Mu'adz, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Robi, Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Tolha bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik,
Abu Huzaifah bin Utbah dengan Ubbah bin Bishr, Ammar bin Yasir dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian disebut Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah antara lain: pertama, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kedoliman. Ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Dengan program-program cerdas yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Madinah menjadi daerah yang sangat maju, baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenalah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwaroh atau kota yang bercahaya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi satu video yang memberikan penjelasan atau gambaran kepada kita tentang hijrahnya Nabi ke Madinah. Sekarang ada satu video lagi yang ingin saya putarkan, jadi tolong disimak lagi ya. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. Setelah melaksanakan ibadah haji, para pemeluk Islam dari Yasrib pulang untuk menunggu kedatangan muhajirin Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW mulai membujuk kaum muslimin di sana untuk berhijrah. Hijrah merupakan langkah yang cukup besar resikonya, dan setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 622 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, penduduk Yasrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya, mereka melakukan rapat di Darun Nadwah, parlemen Mekah. Iblis datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak. Dalam rapat tersebut, Abu Jahal memberi usulan, kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang terhunus. Mereka selanjutnya akan membunuhnya secara bersama-sama dengan satu tikaman masing-masing. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab, bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdul Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada dan kita pun merasa puas karenanya. Usulan tersebut didukung oleh iblis yang menyamar tadi dan akhirnya disepakati dalam rapat tersebut. Ketika keputusan keji untuk membunuh Nabi SAW telah diambil, malaikat Jibril turun membawa wahyu Robnya yang isinya memberitahukan kepada beliau tentang persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut dengan mengatakan, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Siang harinya, di tengah terik matahari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah.
Kemudian Rasulullah SAW pulang dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau akan berhijrah ke Yatsrib. Pada malam harinya, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Ali, "Tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan bodah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang engkau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu." Bila akan tidur, biasanya Rasulullah selalu memakai budahnya tersebut. Seiring berjalannya malam, para pembunuh utusan Quraisy telah berkumpul mengepung rumah Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka, beliau memungut setumpuk tanah dari Al-Bata, lalu menaburkannya ke arah kepala mereka. Ketika itu, Allah telah mencabut pandangan mereka dari melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau, sedangkan beliau membaca firman-Nya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Kemudian beliau berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil, celah kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga tembus ke gua Sur yang menuju ke arah Yaman. Ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biarlah aku yang mengalaminya saja." Dia masuk, lalu menyapunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyobek kainnya dan menyumbatnya. Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu tertidur, sementara kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang ditutupinya. Namun, dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" "Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Aku telah disengat," jawabnya. Lantas Rasulullah SAW meludah kecil ke bekas sengatan tersebut, sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Selama 3 hari, keduanya sembunyi di gua Sur tersebut. Tidak seorang pun yang tahu tempat persembunyian tersebut kecuali keluarga Abu Bakar. Di dalam sidang istimewanya, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan semua sarana untuk menangkap kedua orang tersebut. Mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar 900 ekor unta sebagai harga mati untuk masing-masing keduanya bagi siapa saja yang dapat membawa keduanya ke hadapan orang-orang Quraisy, apapun kondisinya, dalam keadaan hidup ataupun mati. Ketika itulah para pasukan berkuda upaya keras untuk melakukan pencarian dan menyebar sampai ke lereng-lereng perbukitan, lembah, dataran rendah, namun hal itu tidak membuahkan hasil dan manfaat. Pada hari ketiga, keheningan di Gua Sur pecah oleh suara sekelompok laki-laki yang semakin lama semakin mendekat. Para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut gua. Akan tetapi Allah Maha menguasai urusannya. Abu Bakar berkata, "Aku berada di sisi Nabi SAW di gua, lalu aku mengangkat kepalaku. Ternyata di situ ada kaki-kaki mereka. Lantas aku berkata, 'Wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka menoleh ke bawah, pasti dia dapat melihat kita.' Beliau berkata, 'Diamlah, wahai Abu Bakar. Kita berdua, tapi yang ketiganya adalah Allah.'" Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabinya dalam rangka memuliakannya, padahal para pelacak tersebut hanya beberapa langkah lagi mencapai diri beliau. Menyadari bahwa kafir Quraisy mulai memburu di sekitar lokasi tersebut, Muhammad SAW dan Abu Bakar meminta pembantunya untuk membawa unta mereka. Mereka menunjuk Abdullah bin Uraikid Al-Laisi sebagai penunjuk jalan. Dia merupakan seorang penunjuk jalan yang berpengalaman. Dia ketika itu masih menganut agama kaum kafir Quraisy, namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat.
Amir bin Fuhairah juga ikut dalam perjalanan ini. Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uraikid dengan menempuh jalur pesisir pantai. Di sisi lain, tawaran hadiah 100 ekor unta bagi yang mampu menangkap Muhammad SAW membuat beberapa orang berlomba-lomba mendapatkannya. Di antaranya adalah Suraqah bin Malik. Setelah mendengar informasi tentang keberadaan Muhammad SAW, ia memutuskan untuk mengejarnya. Kudanya pun dipacu. Setelah ia mendapati Muhammad SAW dan Abu Bakar dalam pandangannya, kudanya terperosok beberapa kali. Kemudian Suraqah menderanya, lalu ia bangkit lagi, namun kedua lengannya itu hampir tidak dapat dikeluarkan. Akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak mampu melawan perlindungan Allah yang diberikan kepada Muhammad SAW. Lantas Suraqah berteriak memanggil mereka bahwa mereka aman. Mereka pun menghentikan langkah. Lalu Suraqah menunggangi kudanya hingga menemui mereka. Terbesitlah di dalam dirinya bahwa apa yang dibawa Muhammad SAW ini akan mendapat kemenangan. Suraqah pun meminta jaminan perlindungan dari Rasulullah SAW dan meminta maaf kepada beliau. Permintaan maaf dan jaminan perlindungan diterima, dan Rasulullah SAW meminta agar Suraqah merahasiakan kejadian tersebut. Suraqah segera kembali ke Mekah dan berusaha menggagalkan usaha pengejaran terhadap Muhammad SAW. Selama 7 hari berturut-turut, rombongan Rasulullah SAW berjalan menyusuri kegelapan malam hingga mereka mencapai kampung Bani Sabin dekat Madinah. Ketakutan mereka berkurang dan untuk pertama kali hati mereka gembira dengan harapan dan jaminan kemenangan. Mereka hampir sampai pada tujuannya. Para sahabat di Yatsrib mendengar berita yang mengabarkan bahwa junjungan mereka, Rasulullah SAW telah melakukan hijrah ke Madinah untuk bergabung bersama mereka di Yatsrib. Sadar akan permusuhan dan usaha kaum Quraisy untuk memburu Rasulullah SAW, umat Islam di Yatsrib menunggu kedatangan beliau SAW dengan penuh kecemasan dan mencoba untuk menggali informasi perlarian beliau sedetail mungkin. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Rasulullah SAW sebelumnya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar kini telah sampai di Quba yang terletak di pinggiran Madinah. Di sana mereka menginap beberapa hari dan kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mendirikan masjid di Quba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas fondasi takwa setelah kenabian. Pada hari Senin 27 September 672 Masehi, di tengah kecemasan umat Islam menunggu kedatangan Rasulullah SAW, seorang Yahudi Yatsrib berteriak sekencang-kencangnya, "Wahai kaum Arab, ini apa yang kamu tunggu sudah datang." Dan terdengarlah suara campur aduk dan pekik takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf. Mereka menyambut dengan salam kenabian, mengerumuni beliau sembari berkeliling di seputarnya, sementara ketenangan telah menyelimuti diri beliau. Yatsrib pun sekarang dikenal dengan nama Madinah, kependekan dari Madinatun Nabi atau kota Nabi. Sejumlah penduduk Madinah menawarkan pada Rasulullah SAW untuk menginap di rumah mereka. Namun Rasulullah SAW membiarkan untanya untuk memilih. Biarkan unta ini berjalan, karena ia diperintah. Maka unta tersebut terus berjalan sampai akhirnya menderum di pintu Abu Ayyub. Di sana kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Kaum Muhajirin dan Ansor bersama-sama membangun masjid dari batang pohon kurma sebagai tiang untuk menyangga atap yang terbuat dari ranting kurma. Satu sisi bangunan yang cukup lebar tetap dibiarkan terbuka. Meski demikian, kaum Muhajirin dan Ansor tetap membutuhkan satu ikatan resmi. Rasulullah SAW pun menyatukan mereka dalam sebuah ikatan persaudaraan tanpa memandang kesukuan. Islam telah membentuk satu kekuatan dan menghapuskan segala perbedaan. Tentang gambaran hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, saya kira penjelasannya sudah cukup jelas.
karena beberapa hal yang berkaitan dengan materi itu sudah dijabarkan di dalam video tersebut. Nah, sekarang karena tadi sudah saya buat kelompok, akan saya kasih pertanyaan, silakan didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Baik, silakan dicatat ya masing-masing kelompok. Ada beberapa soal yang harus dikerjakan secara bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Pertanyaan pertama adalah sebutkan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Saya ulangi, pertanyaan pertama, sebutkan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Pertanyaan kedua, apa nama masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad? Saya ulangi, apa nama masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad? Pertanyaan yang ketiga, siapa yang menemani Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Saya ulangi, siapa yang menemani Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Yang keempat, apa hadiah yang akan diberikan bagi orang yang mampu membawa Nabi dalam keadaan hidup atau mati? Saya ulangi, apa hadiah bagi orang yang mampu membawa Nabi Muhammad dalam keadaan hidup atau mati? Pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan program kerja Nabi di Madinah. Saya ulangi, sebutkan program kerja Nabi di Madinah. Baik, ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian diskusikan dengan anggota kelompok masing-masing. Silakan berdiskusi, saya kasih waktu sekitar 10 menit. Silakan dikerjakan. Baik, waktu diskusinya sudah cukup. Sekarang saya akan bertanya kepada kelompok 1. Untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1, apa tadi? Sebutkan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama, siksaan kaum Quraisy semakin berat atau kejam. Yang kedua, wafatnya istri dan paman Nabi. Yang ketiga, perintah Allah untuk hijrah. Yang keempat, perjanjian Aqabah pertama. Baik, itu sudah betul ya jawaban
pertama yang dibangun oleh Nabi. Silakan untuk perwakilan kelompok 2 untuk menjawab soal ini. Jawabannya adalah berubah. Baik, bagus. Jawabannya betul. Apakah kira-kira ada yang menanggapi? Silakan kelompok 1 mewakili. Ya betul, bukan jawab. Baik, betul ya. Kira-kira semuanya sama. Untuk pertanyaan yang ketiga, siapa yang menemani Nabi Muhammad SAW ketika hijrah? Silakan untuk kelompok yang sebelah sini untuk menjawab. Jawaban nomor 3 adalah Abu Bakar. Betul. Kira-kira ada yang menanggapi? Ya, silakan untuk kelompok 4 yang mewakili. Ya betul, kelompok 4 juga menjawab Abu Bakar yang menemani hijrahnya Nabi Muhammad. Ya, oke, sip. Saya kira semuanya sudah cukup paham. Untuk pertanyaan yang keempat, pertanyaannya adalah apa hadiah bagi orang yang mampu membawa Nabi Muhammad dalam keadaan hidup atau mati? Silakan yang ingin menjawab dari kelompok 4. Ya, jawabannya Baik, mungkin ada yang menanggapi dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 2. Ya betul, akan tetapi tidak hanya 100 ekor unta, melainkan juga jabatan yang tinggi. Oke, betul. Jadi ada tambahan ya, selain daripada hadiahnya 100 ekor unta, yaitu dijanjikan sebuah jabatan yang tinggi oleh kaum kafir Quraisy. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ke-5, yaitu sebutkan program kerja Nabi di Madinah. Kira-kira ada yang ingin menjawab dari kelompok mana? Oke, dari kelompok 2 lagi, silakan dijawab. Membangun masjid, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Baik, betul ya. Semuanya betul dan sangat luar biasa ya. Baik. Baik, setelah jawaban dari nomor 5, sekarang kita refleksi ya. Refleksinya adalah apa kira-kira hal yang dapat kita ambil kesimpulan dari materi hari ini? Silakan yang ingin menjawab, acungkan tangan. Silakan. Dengan adanya materi ini, kami menjadi lebih paham akan tujuan Nabi berdakwah di Madinah. Saat itu kami juga dapat menemukan bahwa strategi dakwah itu menarik simpati masyarakat supaya masuk Islam. Baik anak-anak, alhamdulillah materi pada hari ini kita sudah laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan hal-hal yang baik untuk masa depan kita, dan kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Nabi sedikit demi sedikit. Baik, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Vivi, setelah kita refleksi kegiatan daring selama 1 bulan ke belakang kemarin, seperti PR panjenengan sebelum PI 5 ini, panjenengan harus melakukan kerjasama dengan rekan sejawat untuk melakukan supervisi akademik.
Begitu ya Bu Vivi Iya, ya. iya, Bu. Dan tentunya dalam supervisi akademik itu ada berapa langkah Bu Vivi? Ada 3 langkah ya, ada 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, baiklah kalau Bu Vivi sudah siap, saya ingin melihat video panjenengan tentang kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi akademik. Silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya Pak Wati, hari ini sesuai kesepakatan kemarin, saya dan Pak Wati akan melaksanakan percakapan yang sebelum kita Nah, Pak Wati kan sebelumnya kita sudah saling sharing ya Pak tentang evolusi saya, kemudian tentang evolusinya Pak Wati. Saya sangat berterima kasih sekali dengan Pak Wati bersedia menggunakan FUP yang saya dapatkan dari kawan ini. Nanti kan sampai saya sudah melihat sekitar sebagai pembinaan dan penata. Rencananya nanti Pak Wati akan mengambil tugas memang anak-anaknya memang harus sesuai dengan yang Pak Fahmi angankan ya kemarin ya. Kemarin saya juga sudah melihat bahwa Pak Fahmi juga sudah memetakan juga ya untuk anak-anaknya itu kemarin juga. Saya ingat Pak Fahmi dari SPP yang Bapak pandai nanti yang diharapkan dari supervisi tersebut tujuan mengajar apa yang Pak karena nanti masuk pada topik observasi itu jadi nanti tujuannya itu nanti untuk anak harapan kami atau tujuannya adalah satu bisa memberikan contoh perilaku peneladanan bagaimana Nabi Muhammad dari artinya tujuannya kita anak itu nanti bisa menjelaskan secara singkat tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam surga. Jadi ada juga tujuan yang salah satunya dengan menunjukkan contoh perilaku Nabi Muhammad SAW dan sejarah perjuangan itu ya Pak Kami ya. Sangat bagus sekali, ini pastinya sangat menarik sekali materi ini untuk siswa. Apalagi aduh sangat luar biasa juga dalam menyampaikan materi dengan sesuai ya Pak. Kemudian area pengembangan yang ini Pak sangat sekali ya
Bapak. Nanti berarti untuk pembelajaran ini bisa kita laksanakan besok ya Pak Bapak ya. Dan besok kita bisa masuk ke kelas. Semoga nanti sesuai dengan Bapak Fahmi mulai dari pembelajaran area pengembangan dan strategi yang dibicarakan bisa terlaksana dengan baik. Dan jangan lupa nanti Pak Fahmi untuk RPP yang sudah Bapak buat dan juga faktor seperti alat, medianya. Padahal kita sudah sepakat bahwa pembelajaran akan menggunakan video. Nah, nanti mohon dipersiapkan dengan baik. Saya nanti jangan lupa juga Pak Fahmi, nanti kita juga melakukan juga apa yang dilakukan anak-anak selama pembelajaran. Terima kasih Pak Fahmi untuk observasinya bisa dulu dan besok kita lanjutkan lagi. Saya ini ada saya komisi dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Vivi. Kita sudah nonton bersama tentang pra-coaching yang lakukan bersama Pak Fahmi. Bagus sekali, pertanyaannya sudah tertata rapi sesuai dengan prinsip yang ada di dalam coaching selaku coach bersama-sama dengan Pak Fahmi. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini bisa ditindaklanjuti nanti setelah Bu Vivi menjadi guru penggerak yang sesungguhnya tidak lagi menjadi calon. Baiklah Bu Vivi, nanti kita akan melanjutkan kegiatan ini dengan materi yang lain. Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Vivi yang sudah merefleksikan semua kegiatan yang ada di modul 3.1 tentang apa tadi Bu Vivi? Pengambilan keputusan dan pemetaan aset sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah penjenengan lakukan termasuk identifikasi aset, sudah mulai belajar mengambil keputusan bersama berdasarkan prinsip, paradigma dan langkah-langkah yang benar. Bu Vivi akan menjadi sosok yang bisa diteladani di sekolah ini. Amin. Nah, tadi saya juga sudah melihat video rekaman panjenengan tentang pra-coaching dan observasi akademik. Alhamdulillah Bu Vivi sudah melaksanakan dengan baik. Nah, sekarang saatnya saya ingin melihat Bu Vivi melakukan pasca observasi bagaimana Pak Fahmi bagaimana panjenengan berdialog dengan Pak Fahmi dalam rangka mengakhiri langkah-langkah coaching atau supervisi akademik yang sudah panjenengan laksanakan. Apakah bisa kita bersama-sama dengan Pak Fahmi? Iya Bu, bisa. Sebentar saya panggilkan dulu Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fahmi, Bu Vivi. Selamat siang Bu. Terutama kepada Pak Fahmi, saya sampaikan terima kasih atas pengorbanan panjenengan untuk dijadikan rekan sejawat sama Bu Vivi yang sudah membersamai saya dan Bu Vivi dalam rangka melaksanakan kegiatan program guru penggerak. Mudah-mudahan Pak Fahmi yang sudah dibimbing Bu Vivi dalam merencanakan kegiatan pembelajaran diawali dengan pra-coaching, kemudian sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Ya, sudah dipandu didampingi oleh Bu Vivi, sudah diobservasi, sudah diberikan umpan balik. Nah, sekarang saatnya saya ingin mengetahui bagaimana Pak Fahmi dengan Bu Vivi untuk berdialog di akhir cerita tentang supervisi akademik itu. Terima kasih atas kebersamaannya. Monggo Bu Vivi dilaksanakan. Mohon izin menghadapnya ke Pak Izin, Fahmi. monggo. Selamat siang Pak Fahmi. Selamat siang Bu Vivi. Bagaimana kabar Pak Fahmi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya Bapak, seperti kesepakatan kita kemarin, kita juga sudah melakukan serangkaian supervisi yang dimulai dari pra-observasi, observasi. Nah, maka hari ini saya dan Bapak akan melakukan kegiatan percakapan tahap pasca observasi, di mana kegiatan kita nanti adalah salah satunya untuk satu tujuan
berikutnya refleksi dan juga pemberian umpan balik serta rencana pengembangan diri. Iya, Bu. Nah Pak Fahmi, dari pertemuan kita ini apa yang diharapkan Pak Fahmi? Dari pertemuan kita hari ini harapan saya semakin hari kegiatan pembelajaran saya akan semakin lebih menarik dan lebih bagus lagi, terutama kepada peserta didik atau anak-anak di kelas. Salah satunya itu ya Pak Fahmi. Nah Pak Fahmi, bagaimana perasaannya kemarin saat kita melakukan supervisi? Tentu yang saya rasakan itu pertama itu agak tegang. Oh, tegang. Ya, karena belum terbiasa ketika di kelas itu diobservasi atau disupervisi oleh guru atau teman sejawat. Sesama teman Ya, sejawat. karena lebih sering ketika di kelas itu ya langsung langsung pelaksanaan tanpa didampingi atau disupervisi oleh teman sejawat. Jadi yang perasaannya ya agak tegang, tapi karena itu memang tugas saya, yaitu tetap saya laksanakan, berusaha semaksimal mungkin. Iya, baik Pak Fahmi, terima kasih ya untuk kegiatan kemarin. Nah Pak Fahmi, bisa diceritakan juga bagaimana kegiatan pembelajaran kemarin yang Pak Fahmi laksanakan saat di kelas? Baik, jadi kegiatan kemarin itu karena materi saya itu tentang hijrah Nabi Muhammad pada periode Madinah itu Bu. Itu saya sengaja membuat pembelajaran itu saya tampilkan sebuah video. Nah, video itu isinya tentang perjalanan Nabi mulai dari Mekah ke Madinah dan beberapa hal atau sebab-sebab apa itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, kemudian setelah dari tampilan video itu anak-anak saya buat kelompok, saya buat kelompok, dan kelompok itu nanti saya petakan berdasarkan kemampuan siswa, mulai dari yang apa namanya itu low atau rendah, kemudian sedang, sama yang kemampuannya tinggi lah. Itu saya kelompokkan jadi beberapa kelompok. Kemarin itu ada 4 kelompok, dan itu saya buat sedemikian rupa. Kemudian saya tayangkan video. Setelah video itu selesai, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan kelompok itu. Nah, khusus anak-anak yang satu kelompoknya itu rendah pemahamannya, itu saya bimbing langsung. Sedangkan yang sedang dan yang apa itu namanya tinggi itu pakai tutor sebaya atau teman sejawatnya yang satu kelompok itu. Oh iya, satu kelompok kemarin kita sendirikan itu ya, Iya, Pak Fahmi ya. iya. Nah, ya Pak Fahmi. Jadi dari kegiatan kemarin salah satunya Pak Fahmi merasa tegang ya, sedikit, sedikit tegang. Kemudian dari kegiatan itu Pak Fahmi juga sudah bisa membagi kelompok belajar sesuai dengan kemampuannya. Nah, saya jadi juga ingin menceritakan hasil observasi saya kemarin Pak Fahmi ya. Nah, kemarin itu saya juga melihat dari observasi mulai dari pertama saat Pak Fahmi memulai pembelajaran, anak-anak mengingat materi di minggu lalu ya. Di situ juga ada lagi kegiatan di mana Pak Fahmi menanyakan perasaan anak saat bersama Pak Fahmi bagaimana. Nah, kemudian saya juga melihat saat siswa menjawab pertanyaan dengan benar itu tanpa ditunjuk ya kemarin saat di satu kelompok itu. Kemudian juga ada juga kegiatan yang dimana satu kelompok dengan kelompok lain itu saling mungkin memberikan apresiasi juga. Jadi di situ saya juga bisa melihat ada kegiatan KSE-nya ya Pak ya. Salah satunya ada kesadaran diri, kemudian ada pengelolaan diri, ada mengambil keputusan dan membangun relasi ya kemarin kita itu. Nah, Pak Fahmi, dari evaluasi Pak Fahmi, dari hasil observasi yang menurut saya tadi sudah saya sampaikan, kemudian menurut Bapak apa yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan targetnya? Jadi kalau berdasarkan yang saya lakukan kemarin, itu menurut saya yang sudah tercapai adalah pemetaan sesuai dengan KS-nya itu. Jadi mulai dari kesadaran diri anak, kemudian pengelolaan diri, mengambil keputusan, sama membangun relasi itu sudah tercapai cukup baik. Iya, kita butuh kesabaran sama anak. Nah, sekarang dari rentang 0 sampai 10,
menurut Pak Fahmi sudah berada di posisi berapa dalam pembelajaran? Kalau saya pribadi harus menjawab itu kok kurang pantas. Loh, gak apa-apa, Ya, menurut kan kita karena bisa mengevaluasi. biasanya dalam hal menilai seseorang itu kan lebih pantas orang lain yang menilai. Gak apa-apa sih kan? Oke, Evaluation. evaluasi saja. Oke, Bapak Kalau Fahmi Evaluasi diri sendiri. diri sendiri menurut Fahmi berapa? Menurut saya pribadi mungkin rentangnya sekitar 8. Ah ya, oke, thank you ya. Tetap terus Pak Fahmi ya kita ya. Menurut Pak Fahmi apa yang masih perlu dikembangkan? Jadi yang perlu saya kembangkan lagi adalah itu Bu, membuat pembelajaran itu bagaimana lebih menarik dan bermakna bagi siswa, terutama hal-hal yang berkaitan dengan materi, karena di materi PAI itu kan ada hal-hal yang saya sebagai guru itu ekstra supaya ini pelajaran menarik, dan karena kan PAI ada yang sejarah, ada ibadah yang itu macam-macam karakteristiknya. Jadi bagaimana saya harus berusaha keras menentukan mungkin strategi, metode, model yang sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya dan peserta didik. Gitu. Iya, memang untuk kegiatan PAI itu memang anak itu memang harus lebih Pak ya, karena memang nggak semudah ya kita PAI. Iya, nggak semudah. Misalkan anak harus hafalan doa, anak harus melakukan kegiatan seperti yang biasa kita lakukan di siang hari menjelang zuhur, itu kan memang kita juga perlu action lebih lagi. Nah, Pak Fahmi, apa rencananya nanti untuk meningkatkan atau mengembangkan pembelajaran Pak Fahmi nanti? Jadi karena berkaitan dengan materi kemarin, jadi materi tentang sejarah Nabi hijrah ke Madinah itu saya pengennya ya tetap melaksanakan sesuai dengan KSE itu pada KD yang berikutnya, karena satu pertemuan kemarin itu belum sepenuhnya KD itu tercapai. Artinya satu KD hanya satu pertemuan itu hanya mencapai beberapa KD, dan itu ingin saya lanjutkan dan kemudian saya kembangkan di KD berikutnya gitu. Kalau begitu apa komitmen dari Pak Fahmi terhadap rencana tadi? Komitmennya ya berarti saya harus menyusun RPP dengan lebih serius lagi, karena apapun itu yang ingin saya terapkan di kelas, terutama di kelas 7A kemarin itu, karena karakteristiknya anak-anak juga masing-masing masing-masing kelas itu berbeda. Betul sekali. Nah, lalu siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam hal ini? Tentunya kalau saya sebagai guru PAI, yang saya libatkan adalah teman serumpun. Artinya di sini itu ada 3 guru PAI. Saya koordinasi dengan mereka, beliau-beliau itu, Pak Seh dan Pak Hadi ya tentunya ya. Pak Hadi. Kemudian nanti saya bisa koordinasi lagi dengan kurikulum, apakah itu sudah sesuai apa belum. Nah, berarti ini pertanyaan terakhir ya. Apa yang dapat disimpulkan dari percakapan kita hari ini? Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa dari kegiatan yang sudah kita laksanakan mulai dari pra sampai sekarang, tentu jelas masih ada beberapa hal yang perlu saya kembangkan Bu. Karena pada dasarnya manusia itu kalau langsung sempurna itu kan tidak bisa. Jadi harus melalui proses atau tahapan. Dengan adanya coaching seperti ini, saya jadi lebih tahu mana kekurangan saya dalam hal pembelajaran di kelas. Maka saya berharap Bu Vivi sebagai supervisor saya itu memberikan saran ataupun motivasi supaya saya lebih bisa berpacu lebih baik begitu. Iya. Terima kasih Pak Fahmi atas kegiatannya hari ini. Iya, sama-sama Bu. Iya, kita sudah melakukan kegiatan pasca observasi yang nantinya akan selalu kita refleksikan untuk memberikan yang terbaik juga untuk siswa kita ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, sekian dari saya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi dan Pak Fahmi yang sudah berbincang-bincang indah
tentang pasca observasi. Tentunya Pak Fahmi sekarang sudah merasa plong. Yang tadinya merasa tegang pada waktu di supervisi. Yang jelas kegiatan supervisi bukan kegiatan yang menegangkan atau menakutkan, tetapi ini sebagai kerjasama yang indah supaya pembelajaran bisa berjalan semakin bagus dan yang terpenting berpihak pada murid. Jadi bagaimana kita melayani anak-anak di kelas menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dan mengimplementasikan KSP. Terima kasih Pak Fahmi. Ya, Mudah-mudahan Bu Vivi nanti benar-benar bisa bekerja sama dengan baik, tidak hanya dengan penjenengan tetapi juga dengan teman-teman guru yang lainnya, sehingga guru penggerak benar-benar bisa menggerakkan. Atur nuwun. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.